Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Momo Edukasi Channel pada video pembelajaran tematik kelas 5 SD semester 1. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia di pembelajaran 3. Peserta didik sekalian, pada video pembelajaran 3 kali ini kita akan belajar tentang masalah sampah dan menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Masalah sampah menjadi masalah yang umum dihadapi masyarakat di Indonesia, baik di kota maupun di daerah manapun termasuk tempat tinggal kita masing-masing. Berikut ini berita yang menyajikan upaya seorang pemimpin daerah untuk mengatasi sampah. Perhatikan cuplikan atau penggalan berita berikut ini. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Lurah Babakan Pasar, Rakib Al-Khudri menyatakan, GPS ini merupakan program pemerintahan kota atau Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah. Karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua, jelasnya. Rakib berharap kedepannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan, sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit, pungkasnya. Peserta didik sekalian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah seperti pada cuplikan tadi. Kemudian, laporkan hasil pekerjaanmu kepada guru kalian. 1. Di mana lokasi daerah pada berita tersebut? 2. Apa masalah yang dihadapi? 3. Bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? 4. Mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Dan yang kelima, apa keuntungan jika masalah sampah dapat teratasi dengan? Peserta didik sekalian, sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kamu, ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Ya, betul. Kita biasa menyebutnya pemulung. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi
benda lain yang berguna. Berikut ini beberapa gambar benda hasil daur ulang. Setelah mengamati beberapa gambar benda hasil daur ulang dari bekas sampah, sekarang mari mengamati teks bacaan tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlihat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara atau distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Coba temukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya, bahaslah bersama teman dan gurumu di kelas. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian? Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang,
kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian, benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani tanam kapas, pekerja pemintalan, petenun kain, penjahit, dan pengusaha. Begitu panjangnya proses produksi ini, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Demikian video pembelajaran tematik singkat yang dapat saya sampaikan. Jumpa lagi di video pembelajaran tematik selanjutnya di Momo Edukasi Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.